Halo, selamat sore teman-temanku semuanya di mana saja berada. Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pendapat mengenai dengan one prestasi yang dialami oleh seorang kreditur dan seorang debitur. Nah, tentunya teman-teman juga pernah membuat suatu perjanjian dengan seseorang dan mungkin juga mengalami apa yang disebutkan dengan one prestasi. Nah, lantas apa yang dapat ditempuh apabila perjanjian yang dibuat oleh seorang kreditur dan debitur itu mengalami cedera janji atau one prestasi? Nah, terlebih dahulu seorang kreditur harus memahami apa itu one prestasi. Nah, one prestasi dapat diartikan bahwa tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur, baik bentuk kesengajaan maupun bentuk kelalaian. Nah, teman-teman, one prestasi itu sendiri diatur di dalam pasal 1338 KUH Perdata. Nah, ada pula bentuk-bentuk one prestasinya. Nah, yang pertama, apabila seorang kreditur dengan debitur membuat suatu perjanjian, tetapi perjanjian itu tidak dilaksanakan oleh seorang debitur. Nah, yang kedua, debitur melaksanakan hal itu tetapi tidak tepat waktu. Artinya debitur mengembalikan uang kreditur tetapi tidak tepat waktu sesuai dengan apa yang dijanjikan. Nah, apabila 1 bulan tetapi dalam jangka waktu 1 bulan itu debitur belum mengembalikan uang. Nah, yang ketiga, seorang debitur melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Nah, artinya seorang debitur mengembalikan uangnya kreditur tetapi tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam konsep surat perjanjian antara kreditur dan debitur. Nah, teman-teman, apabila seorang kreditur mengalami hal seperti itu atau merasa sangat dirugikan akibat adanya uang prestasi yang dilakukan oleh seorang debitur, maka seorang kreditur bisa menuntut untuk pemenuhan perjanjian atau meminta ganti rugi kepada pihak debitur atau pihak yang melakukan uang prestasi. Nah, teman-teman, ganti kerugian ini meliputi biaya yang nyata-nyata yang dikeluarkan oleh seorang kreditur dan plus bunganya. Nah, uang prestasi itu sendiri, teman-teman, itu masuk di dalam ranah hukum perdata, ya. Itu uang prestasi masuk di dalam hukum perdata, teman-teman. Nah, apabila terjadi demikian, teman-teman, maka langkah baiknya seorang kreditur melakukan surat somasi atau mengirim surat somasi kepada pihak debitur atas tindakan memprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh debitur. Nah, somasi atau teguran ini, teman-teman, menurut saya sangat bermanfaat untuk mengingatkan pihak debitur yang telah melakukan memprestasi atau ingkar janji terhadap kewajiban yang dipenuhi sesuai perjanjian yang dibuat bersama antara seorang kreditur dan debitur. Nah, jika somasi atau teguran ini tidak memberikan penyelesaian yang memuaskan, barulah teman-teman atau seorang kreditur itu bisa mencari cara lain. Akan tetapi menurut saya alangkah baiknya apabila hal itu terjadi atau debitur itu belum mengembalikan uangnya, teman-teman, dengan jangka waktu yang sudah melebihi, maka seorang kreditur mengirim surat somasi. Surat somasi itu ada 3 kali. Yang pertama, mengirim surat somasi yang pertama untuk meminta debitur mengembalikan uang itu. Apabila dalam waktu seorang kreditur mengirim surat somasi dalam jangka waktu 7 hari. Apabila 7 hari itu seorang debitur belum mengembalikan uangnya kreditur, maka kreditur mengirim surat somasi yang kedua. Nah, surat somasi yang kedua itu agak sedikit tegas agar seorang debitur mau mengembalikan uang itu atau tidak. Maka apabila dalam waktu 7 hari itu belum juga debitur belum mengembalikan uang, maka seorang kreditur mengirim surat somasi yang ketiga. Nah, jika surat somasi yang ketiga itu tidak dihiraukan oleh seorang kreditur, seorang debitur,
maka seorang kreditur baru mencari pengacaranya untuk meminta solusi baiknya seperti apa. Nah, tetapi alangkah baiknya menurut saya teman-teman, jika hal itu terjadi atau hal itu dialami oleh teman-teman, sharinglah dengan pengacaranya teman-teman untuk mengajukan gugatan wan prestasi ke pengadilan agar meminta biaya ganti rugi yang diderita oleh teman-teman. Nah, biaya ganti rugi itu ada material dan immaterial. Jadi sebelum teman-teman mau mengajukan gugatan ke pengadilan, ya menurut saya alangkah baiknya teman-teman sharing dulu dengan pengacaranya teman-teman untuk meminta pendapat dan solusi hukumnya. Ya, itu yang saya sampaikan. Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu sukses. Terima kasih, selamat sore, Tuhan memberkati.